Sebab ada berapa banyak orang hanya sedikit saja. Atau ada berapa banyak orang yang hanya tertarik dengan firman. Baca firman, tahu tentang firman, punya pengetahuan tentang firman. Tapi nggak rela firmannya membentuk hidup kita. Betul bukan? Ketika Tuhan ngomong, mengkoreksi pelan-pelan, membawa kita untuk semakin dewasa, merespon kita semakin positif, semakin baik dan seterusnya. Kadang-kala kita menolak itu. Dan yang lucu adalah kita melogikan sedemikian rupa untuk membenarkan sikap kita terhadap itu. Shalom Ibu Bapak Saudara, puji Tuhan. Nah Ibu Bapak Saudara, saya ingin sharing Injil Matius pasal yang ke-25, yang saya percaya bahwa semua kita sudah tahu tentang pasal 25 ayat 1 ini sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 Ibu Bapak Saudara. Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya rindu kita akan membacakan ayat ini secara berbalasan. Saya membacakan ayat yang pertama, nanti Ibu Bapak sudah membaca ayat yang kedua, dan ayat yang ke-7 kita akan baca secara bersama-sama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Lalu apa saudara? Ayat yang ke-6. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 3-4. Gadis-gadis pun itu membangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Nah Ibu Bapak Saudara, ayat yang pertama itu adalah sebuah pernyataan di mana Tuhan Yesus sebetulnya ingin mau menjelaskan satu istilah yang dia katakan di situ tentang kerajaan sorga, Ibu Bapak Saudara. Kerajaan sorga. Yesus ingin menjelaskan kepada murid-muridnya sebetulnya apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga. Nah kalau saudara perhatikan, Matius pasal 25 ini, latar belakangnya itu ada di pasal yang ke-24. Di pasal yang ke-24. Kalau saudara flashback atau kemudian saudara pulang ke rumah, dan kalau saudara membaca secara keseluruhan pasal yang ke-24, maka saya percaya saudara akan kaget di sana. Sebab itu adalah merupakan sebuah khotbah atau pengajaran Yesus mengenai akhir zaman, Ibu Bapak Saudara. Di mana yang dia tekankan itu ditujukan kepada murid-muridnya. Kalau saudara perhatikan dalam pasal yang ke-24 yang pertama. Saudara, ketika pasal 25 muncul istilah kerajaan sorga, maka itu menjadi hal yang sangat penting sebetulnya ketika kita mencoba memahami di pasal yang ke-24. Artinya Yesus mau sampaikan begini, ada perbedaan kalau saya berbicara tentang kerajaan sorga, dan ada perbedaan kalau saya berbicara tentang dunia ini. Bahwa yang disebut dengan kerajaan dunia atau dunia ini, keberadaannya pada akhirnya Ibu Bapak Saudara, semuanya akan hancur, semuanya akan lenyap. Kalau sudah perhatikan. Sebab itu merupakan khotbah eskatologi. Pengajaran berbicara tentang akhir zaman. Semua peristiwa yang terjadi di pasal 24, itu Yesus mau katakan begini, tidak ada satupun yang tersisa kalau kita berbicara tentang kerajaan dunia. Tidak ada satupun yang tersisa kalau saya berbicara tentang kekuasaan dunia. Tidak ada satupun yang tersisa kalau saya berbicara tentang pemerintahan dunia ini. Ya percaya katakan amin. Yang kekal itu, perhatikan ya Bapak Saudara, yang tidak akan tergoncangkan, yang tidak akan hilang Ibu Bapak Saudara, yang tidak akan terpengaruh, itu cuma satu. Pasal 25 ayat 1, yaitu kerajaan sorga. Tidak ada satupun sebetulnya, kalau saya berbicara tentang dunia, pemerintahan dunia, kekuasaan dunia, kerajaan yang ada di dalam dunia ini, yang bisa kita ikatkan diri untuk minta perlindungan di sana. Yang kita bisa harapkan supaya dia memberikan damai, supaya dia memberikan sukacita kepada kita. Karena itu Yesus mulai dari pasal 24 ayat yang pertama. Bait Allah yang begitu megah, bait Allah yang begitu hebat, yang dibangga-banggakan oleh orang Yahudi,
Yang semua orang kalau ke Yerusalem, itu berbondong-bondong untuk naik ke Bukit Sion. Dan pengen tahu bait Allah itu seindah apa sih? Bait Allah itu sehebat apa sih? Sebab di dalam bait Allah itu merupakan sebuah gambaran seluruh ritualisasi yang mengikat secara agama kepada orang-orang Yahudi. Dan yang ditonjolkan di sisi lain tentang yang namanya bait Allah adalah keindahannya, kemewahannya. Tapi Yesus berkata apa? Semua, perhatikan saudara, yang dibangun di atas batu itu semua akan diruntuhkan. Amin. Bahkan semua yang mungkin kita harapkan dari dunia ini, dari kekuasaan, pemerintahan, sehebat apapun dia di tengah-tengah dunia, itu tidak ada satupun akan dibiarkan, itu akan berdiri tegak. Semuanya akan diruntuhkan, semuanya akan dihancurkan. Dan coba saudara perhatikan, COVID itu membuktikan bahwa seberapapun uang yang kita punya, deposito mungkin miliaran yang ada di bank, bukan cuma satu bank, ada berbagai macam bank mungkin. Itu ternyata tidak akan membuat saudara bisa berpikir dengan aman. Tidak akan membuat saudara keluar dari yang namanya kekhawatiran. Mau ke dapur saja suruh pembantu. Kenapa? Takutnya luar biasa. Betul kan saudara? Semua yang terjadi dan apapun yang sedang dialami dalam masa pandemik, itu memang membuktikan bahwa kita nggak ada apa-apanya. Betul nggak? Sekarang ini begitu susah. Karena semua biaya kos begitu tinggi. Luar biasa semua naik. Ya kita tahu sama-sama Pak Jokowi menyinggung istilah akan terjadi krisis global ekonomi seluruh dunia. Patokan itu barometernya adalah Amerika. Orang melihat bahwa Amerika sebetulnya hanya secara fisik aja kelihatan superpower. Tapi ekonominya juga sedang mengalami goncangan yang begitu hebat. Perang Ukraina dan Rusia, apalagi. Nah kita yang mungkin tidak punya usaha yang besar mungkin ya enjoy saja. Melihat bahwa tidak ada terjadi sesuatu atau tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi mereka yang memiliki uang untuk berinvestasi di berbagai macam bidang usaha, itu terasa akhir-akhir ini. Segala sesuatu ya Bapak Saudara, saya melihat bahwa semua sedang menuju kepada penggenapan. Tapi kabar baiknya adalah, kalau cuma pasal 24 Yesus jelaskan seperti itu, maka sepertinya mengikut Kristus itu fatalisme. Sepertinya kita hanya menerimanya saja, lalu kemudian kita mati suri bersama-sama dengan kehancuran yang ada di dunia ini. Betul kan? Tetapi pasal 25 ini, kalau sudah perhatikan seluruh ayat-ayat yang di bawah itu menunjukkan bahwa ada warning di situ. Yesus menuntut sesuatu sebetulnya bagi gereja. Kita tahu bahwa tidak ada satupun yang akan tersisa apapun yang kita banggakan di tengah-tengah dunia ini. Semua yang kita nikmati, Tuhan hanya mempercayakan itu dalam hidup kita. Untuk apa? Kita kelola memang, kita kembangkan dan seterusnya. Tapi ternyata itu tidak akan pernah bisa membuat menjadi sebuah jalan keluar yang begitu hebat dalam hidup kita ketika segala sesuatu yang Yesus bicara tentang eskatologi akan digenapi, Bapak Saudara. Akan digenapi. Apa sih maksud dengan kerajaan sorga? Itu pertanyaan penting. Sederhananya adalah kerajaan sorga itu adalah pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Allah. Di dalam pemerintahan Allah, di dalam pemerintahan Tuhan, itu ada kuasa Allah di sana. Dengan kata lain bahwa orang percaya di bawah otoritas dan kuasa, di bawah pemerintahan ilahi, saudara. Yang percaya katakan amin. Sehingga segala sesuatu yang akan menuju pada penggenapan, yang saya percaya adalah ternyata memang Tuhan tidak akan pernah membiarkan gerejanya. Amin. Gereja ada di dalam kuasa, gereja berada dalam pemerintahan, gereja berada di dalam kedaulatan Allah. Amin. Hanya kemudian yang Tuhan tuntut, yang Tuhan pengen bagi kita, ketika kita mulai masuk pada penggenapan semua yang akan terjadi,
Apa yang perlu harus kita lakukan ya Bapak Saudara? Itu dia. Sikap apa yang harus ada di dalam diri kita ya Bapak Saudara? Untuk kemudian kita meresponi segala sesuatu yang nantinya semua akan ke sana ya Bapak Saudara. Inilah yang saya sebut bahwa Tuhan mau dalam situasi dan kondisi akan menuju ke sana. Adalah gereja harus menunjukkan kualitasnya, bukan pada kuantitatifnya. Gereja harus menunjukkan pada kualitas spiritualitasnya. Kualitas jiwa dia sebagai orang yang percaya. Dan itulah yang nanti akan membedakan dia dengan orang lain, Ibu Bapak Saudara. Ya percaya katakan amin. Lalu apakah kemudian kita tidak akan pernah mengalami apa semua yang dikatakan di sini? Saya yakin kita sedang dan sementara mengalami itu. Hanya kemudian yang Tuhan mau adalah ketika kamu alami dan mungkin kamu melihat hal itu semua, adalah orang akan melihat bahwa ada perbedaan meresponi itu. Ada perbedaan menyikapi apa yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa itu dengan orang yang di luar daripada kerajaan Allah. Ini yang Tuhan mau. Amin. Jadi Bapak Saudara yang baperan, tahu baperan? Terbawa perasaan, cepat tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung gak ke gereja, sedikit-sedikit tersinggung gak mau sapa, nyerah. Nah itu Saudara, marah, kecewa dan seterusnya. Saya kira itu bukan kualitas kerajaan Allah. Amin. Karena yang Tuhan mau adalah tunjukkan kualitas itu. Sebab kamu berada di dalam kuasa dan pemerintahan ilahi yang seharusnya kamu harus menunjukkan kepada orang lain bahwa cara kamu merespon, cara kamu bersikap terhadap segala sesuatu itu yang menyakitkan mungkin bagi kita, yang membuat kita mungkin kecewa dan semuanya adalah berbeda. Mari kita perhatikan nih Bapak Saudara. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail tentang teks yang ada di dalam, karena kita semua sudah tahu. Ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, siapapun dia, itu berbicara gereja. Amin. Itu berbicara kita. Kalau yang namanya pengantin laki-laki itu sudah berbicara satu saja. Dialah yang menjadi raja atas kerajaan sorga itu. Dia adalah Tuhan, Bapak Saudara. Dan yang menarik buat saya adalah setelah sekian lama ternyata mereka menunggu tentang keluarnya pengantin pria itu dari rumah pengantin wanita, Bapak Saudara. Itu ternyata firman Allah berkata, itu dia nggak keluar siang, dia keluarnya malam. Betul kan? Dia keluar tuh di malam hari. Nah malam itu berbicara tentang waktu di mana semua orang tertidur, Bapak Saudara. Malam itu berbicara tentang waktu di mana semua orang tidak ada satupun yang beraktivitas. Bahkan malam itu berbicara tentang waktu di mana semua orang itu tidak preparing. Tidak ada satupun yang waspada terhadap segala sesuatu, Ibu Bapak Saudara. Semua orang dalam keadaan diam, semua orang dalam keadaan tidur, dan tidak ada satupun yang saudara lakukan untuk mengantisipasi apa yang terjadi pada malam hari. Tapi Alkitab berkata justru di waktu-waktu di mana ternyata kita semua sedang tertidur, kita semua tidak beraktivitas, kita semua tidak dalam kondisi untuk waspada, preparing segala sesuatu. Perhatikan Ibu Bapak Saudara. Itu waktu di mana segala sesuatu akan terjadi, apa yang Tuhan katakan. Dia akan datang. Jangan ditafsir harafiah maksud saya. Itu waktu di mana akan terjadi di pasal 24 tadi. Semua yang dia sampaikan itu akan terjadi. Kapan? Saya nggak tahu. Segala sesuatu akan digoncangkan. Segala sesuatu akan menuju kepada yang namanya kehancuran. Dia akan datang secara tiba-tiba. Dan tidak ada satupun yang menunjukkan pada malam hari adanya sebuah aktivitas untuk preparing terhadap segala sesuatu. Ini berbicara apa? Kualitas kekristenan. Amin. Kapan semua itu akan terjadi? Bukan merupakan sebuah pertanyaan yang menjadi nomor 1 sebetulnya. Tapi pertanyaan paling penting adalah siap nggak secara kualitas? Apa yang Yesus sampaikan di pasal 24 itu semua akan terjadi. Kapan? Saya nggak tahu.
Tetapi apakah saya secara kualitas telah menunjukkan kesiapan dalam itu? Itu paling penting. Seberapa hebat kualitas kekristenan yang saudara punya? Mau menjelang persoalan-persoalan semua yang akan terjadi. Yang semua peristiwa terjadi akan menggoncangkan segala sesuatu. Ketika semua digoncangkan, pertanyaan saya adalah, apakah saudara ikut juga tergoncang? Itu pertanyaan penting. Kalau saya bicara tentang kualitas kekristenan itu, mari kita perhatikan ayat yang ke-7. Ada satu kata yang menarik di Matius pasal 25. Ayat 7 kita baca sama-sama. Boleh? 3, 4. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu membereskan pelita mereka. Katakan sama-sama dengan saya, membereskan. Sekali lagi 3, 4. Kata membereskan itu dari bahasa Yunani, kosmeo. Dari kata kosmeo itu muncul kata kosmetika. Kosmeo itu artinya adalah menata diri, memperbaiki diri. Tujuannya sebetulnya adalah bukan cuma sekedar alis saudara kelihatan cantik, alis saudara seperti jengiskan. Lipstik yang mahal-mahal yang tadinya bisa cuma pakai 60, sekarang beli yang 350. Sehingga kalau kemana-mana makanya dikit aja. Lah iya kan, bedak yang mahal-mahal gitu dan seterusnya. Kenapa sih pakai yang mahal-mahal? Biar glowing, Pak. Glowing. Makanya nggak heran saudara, di akhir zaman bisnis yang paling menggiurkan selain makan-makan ibu bapak saudara adalah nah itu tahu kan? Bagaimana cara untuk menghambat penuaan secara dini ibu bapak saudara? Bagaimana cara menghambat? Dibikin macam-macam produk ibu bapak saudara. Supaya apa? Menghambat. Saudara, bagi saya ayat yang ke-7 itu merupakan pesan paling mantap. Pesan paling penting buat saya. Sebab mau gadis bodoh, mau gadis bijaksana, sama-sama menunjukkan dia orang gereja. Sama-sama menunjukkan dia orang yang sebetulnya aktif di dalam ibadah ya Bapak Saudara. Tapi kemudian ketika pengantin pria itu keluar tengah malam, mereka membereskan segala sesuatu. Alkitab berkata, hanya gadis bijaksana yang siap. Hanya gadis bijaksana yang preparing dengan segala sesuatu. Hanya gadis bijaksana yang menunjukkan kualitas kekristenannya ya Bapak Saudara. Betul kan? Sementara gadis 5 yang bodoh itu ternyata sama-sama bawa pelita. Ada minyak tapi minyaknya nggak banyak. Karena itu mereka ketakutan luar biasa. Dia datang. Boleh nggak kami minta yang namanya minyak? Sorry, kami nggak punya lebih. Kamu pergi saja sana. Beli dan seterusnya. Ini berbicara sederhana. Segala sesuatu akan terjadi. Tuhan hanya mau menunjukkan bahwa kerajaan surga kekal. Dia tidak akan pernah tergoncangkan. Tuhanlah yang memerintah kehidupan kita. Tetapi segala sesuatu ketika terjadi yang Tuhan mau adalah seberapa besar kualitas kekristenan kita dalam menghadapi itu. Itu paling penting Bapak Saudara. Amin. Kualitas kekristenan itu akan menentukan kita berdiri tegak atau kemudian ibu bapak sudah perhatikan hanyut bersama-sama dengan segala sesuatu yang hancur. Karena itu Tuhan mau apa? Tata hidup kita. Percantik kehidupan kita. Amin. Saudara, seperti Matius pasal yang ke-7. Badai topan. Banjir begitu hebat. Ketika dia datang melanda hidup saudara, saudara tidak akan tergoncangkan. Saudara tidak akan terikut arus dengan semua yang akan dihancurkan itu. Orang yang menata diri, orang yang mempercantik diri, kosmeo itu ibu bapak saudara, perhatikan, adalah orang-orang yang siap sedia. Perhatikan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Orang yang terus-menerus mempercantik diri, orang yang terus-menerus menata kehidupannya, perhatikan ibu bapak saudara. Alkitab berkata adalah orang yang memang siap sedia kapanpun itu terjadi. Orang yang tidak akan terpengaruh dengan apapun juga. Orang yang hidupnya tidak sembarangan. Orang yang hidupnya saudara, kalau diberitahu, dinasehati dengan firman,
Kalau orang diajar, dia menerima semuanya, dia belajar. Tujuannya cuma satu. Supaya pengenalan akan Kristus makin lengkap dalam diri dia. Dia bertumbuh imannya, kualitas kekristenannya semakin nampak. Jiwanya makin kuat dan seterusnya. Orang yang mawas diri, orang yang berjaga-jaga. Ayat 13. 34. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kualitas kekristenan seperti apa yang Tuhan mau di sini? Betul kan? Kualitas kekristenan apa yang Tuhan mau? Sudah perhatikan? Sama-sama membawa pelita, baik bodoh maupun bijaksana. Sama-sama membawa pelita. Di dalamnya ada yang namanya minyak. Yang bodoh, minyaknya sedikit. Yang bijaksana, minyaknya ada, saudara. Persoalannya adalah, sekali lagi, sama-sama membawa pelita. Masih menguntungkan dua-dua. Betul Bapak Saudara? Pelita berbicara apa sih? Saya selalu melihat pelita itu secara figurasi di dalam Alkitab selalu berbicara dua hal. Yang pertama adalah, ingat ayat ini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berarti pelita berbicara apa? Firman Allah, Bapak Saudara. Amin. Dan ada begitu banyak lagi ayat yang sudah bisa perhatikan. Secara figurasi, secara rohani pelita berbicara tentang firman Allah. Firman ini bukan cuma hanya sekedar kita baca, Bapak Saudara. Bukan hanya cuma sekedar kita mendengar apa yang direnungkan oleh hamba Tuhan lalu kemudian dibagikan kepada kita. Tapi yang Tuhan mau adalah apakah betul-betul firman ini menjadi sesuatu yang menghidupkan kita? Apakah firman ini betul-betul mengubah keberadaan kehidupan kita? Itu paling penting. Sebab ada begitu banyak orang ketika melihat firman hanya sebatas pada pemuasan pengetahuan. Pada pemuasan bahwa dia adalah orang Kristen, baca. Tapi kemudian ternyata Bapak Saudara, firman ini dia seakan-akan tidak pernah merubah keberadaan kehidupannya. Tidak menjadi sesuatu yang begitu hebat di dalam diri dia. Saya selalu mengatakan bahwa firman ini betul pengetahuan. Jadi kalau saudara ingin dipuaskan pengetahuan saudara tentang kekristenan, baca Alkitab. Betul kan? Tapi persoalannya adalah pengetahuan itu ternyata hanya merupakan sebatas kita tahu tentang apa yang kita baca. Tapi yang menjadi hebat kemudian ketika firman itu Bapak Saudara hidup dalam diri kita, dan kita membiarkan firman itu mengubah seluruh hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sebab ada berapa banyak orang hanya sedikit saja. Atau ada berapa banyak orang yang hanya tertarik dengan firman. Baca firman, tahu tentang firman, punya pengetahuan tentang firman. Tapi nggak rela firmannya membentuk hidup kita. Betul bukan? Ketika Tuhan ngomong, mengkoreksi pelan-pelan, membawa kita untuk semakin dewasa, merespon kita semakin positif, semakin baik, dan seterusnya. Kadang-kadang kita menolak itu. Dan yang lucu adalah kita melogikan sedemikian rupa untuk membenarkan sikap kita terhadap itu. Hati-hati loh saudara. Saudara mau kuat, tidak mau tergoncangkan, tidak mau terikut arus, sederhana buat saya. Jangan hanya mengisi pengetahuan kita tentang firman. Relakan diri kita untuk diubah. Relakan ya Bapak Saudara. Ketika kita merelakan, maka saya percaya ya Bapak Saudara. Firman membentuk kita tuh luar biasa enak. 2 Timotius 3 ayat 16. Coba buka, kita baca sama-sama. Sebentar, sudah mau selesai Saudara. 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk perhatikan, mengajar, menambah pengetahuan, mendidik, menambah pengetahuan. Saya tahu informasi tentang ini dalam firman. Oke? Sifatnya edukasi. Amin. Sesudah edukasi, baca. Oh, pura-pura nih. Apa? Sesudah edukasi? Firman itu harus utuh.
Nggak hanya sekedar saudara terima sebagai sebuah informasi untuk menambah pengetahuan. Supaya saudara bisa tampil mungkin untuk berargumen dengan seseorang atau dengan siapapun. Saya melihat begitu banyak orang Kristen sekarang terjebak pada hal-hal itu. Saudara, kalau mau kuat, mau hebat, hikmat Allah begitu luar biasa untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Biarkan dia mengubah hidup kita. Gunakan saja kalimat saya tadi. Relakan firman itu mengubah hidup kita. Ketika dia mengubah hidup kita, dia tidak akan pernah mengubah kita menjadi orang yang jahat. Dia tidak akan pernah mengubah kita untuk menjadi seorang pecundang, Ibu Bapak Saudara. Dia tidak akan pernah mengubah kita menjadi orang yang bodoh. Tidak. Malah justru dia akan memperlengkapi kita dengan hikmat. Bagaimana sih watching, kita mengamati, melihat segala sesuatu yang kita bisa tangkap. Untuk apa? Peluang bagi kita untuk melakukan usaha, untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin Tuhan percayakan untuk kita olah, menjadi hal-hal yang besar dalam hidup kita. Firman ketika mengubah hidup kita, dia bukan cuma mempercantik karakter kita, tapi dia nambah pengetahuan. Apa kerinduan Ibu Bapak Saudara terhadap anak? Minta supaya firman itu bukan cuma merubah, tapi nambah hikmat, marifat, pengetahuan dalam diri kita. Amin. Dengan itu dia akan bertumbuh, punya potensi yang hebat. Dia bisa mengolah apa saja. Karena dia di bawah kekuasaan pemerintahan Kristus, kerajaan surga itu. Jangan pernah takut dengan apapun, saudara. Yang percaya katakan amin. Mau? Relakan. Pedih Pak Luki, sakit Pak. Nggak kuat, justru itulah yang Tuhan mau. Amin. Gesekan bisa terjadi? Ya, dalam pelayanan, yes. Tapi yang Tuhan mau relakan. Biarkan dia bekerja untuk membentuk satu dengan yang lain. Supaya kita memiliki kualitas-kualitas pelayan. Orang-orang Kristen yang siap sedia, kapanpun saudara, menghadapi itu. Amin. Yang kedua minyak. Sama-sama minyak, cuma yang satu tidak punya cadangan minyak. Betul kan? Minyak secara figurasi bicara apa? Kalau dalam perjanjian lama, minyak itu dipakai untuk mengurapi raja dan imam. Siapa yang mengurapi? Nabi. Minyak urapan yang diracik sedemikian rupa ditaruh di dalam tanduk. Lalu kemudian itu diambil untuk mengurapi seorang raja yang terpilih yang Tuhan mau. Seorang imam yang nanti akan bertugas di Bait Allah. Dengan pengurapan, maka orang Israel percaya ada otoritas, ada kuasa Tuhan dalam diri dia. Amin. Amin, Ibu Bapak Saudara. Tapi saya mau nanya, secara figurasi juga minyak itu dalam perjanjian lama itu melambangkan roh Allah, betul? Roh Tuhan. Yang dalam perjanjian baru kata ruah Yahweh itu atau roh Allah atau roh Tuhan itu kita kenal dengan roh Kudus. Saya mau nanya, lebih hebat Roh Kudus atau minyak? Lebih hebat apa? Roh Kudus. Dalam Kisah 1, kalau saudara perhatikan, muncul kata kuasa 2 kali itu. Kuasa yang pertama itu dipadankan dengan Bapa, yaitu Allah. Dan kuasa yang kedua itu disejajarkan dengan Roh Kudus. Itu 2 kata dalam bahasa Yunani yang berbeda. Bahasa Indonesia menerjemahkan dengan satu kata. Kata yang pertama itu exousia, dipadankan dengan Bapa. Tapi kata yang kedua adalah dunamos, dipadankan dengan Roh Kudus. Karena itu saya berkata, pada waktu Roh Kudus dicurahkan di gereja mula-mula, Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang percaya. Ini hebatnya Ibu Bapak Saudara. Maka di dalam diri kita bukan cuma sekedar ada Roh Allah. Di dalam diri kita itu bukan cuma ada sekedar Roh Kudus Ibu Bapak Saudara, yang merupakan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bukan cuma sekedar itu. Tapi tahu nggak saudara, ada exousia, ada juga dunamos yang dia beri dalam diri kita. Ada otoritas ilahi, otoritas Bapa. Tapi di sisi lain, kemanapun kita pergi ada dunamos. Ada kuasa yang membangkitkan, ada kuasa yang menggairahkan, ada kuasa yang melakukan breakthrough ke depan. Itu Roh Kudus. Makanya saya selalu berkata, jangan terjebak. Roh Kudus itu sebetulnya lebih hebat dari apapun Ibu Bapak Saudara. Saya cuma mau meyakinkan kepada Ibu Bapak Saudara. Ketika Roh Kudus dicurahkan,
Dia bukan cuma pribadi yang tinggal menetap, tapi dia memberi kuasa itu. Yang percaya katakan amin. Dan tahu nggak saudara, kuasa itulah yang dikasih sama Tuhan kepada kita. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Untuk apa? Menata segala sesuatu ciptaannya. Amin. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu Tuhan perintahkan apa? Berkuasalah atas ciptaan yang lain. Artinya apa? Ketika kita ada di tengah-tengah dunia, diberikan Roh Kudus, kuasa itu ada, maka percayalah Ibu Bapak Saudara. Kita sebutnya diberi kemampuan untuk apa? Mengelola segala sesuatu di dalam dunia ini. Jangan kalah dengan orang yang gak kenal Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu di dalam dunia ini akan mengarah pada kehancuran. Segala sesuatu itu akan terjadi krisis. Tapi tahu nggak, Tuhan memberi kita kuasa untuk mengelola sesuatu dalam diri kita. Sehingga kita, Ibu Bapak Saudara, dalam situasi seperti itu kita masih merasakan berkat. Ya bisa katakan amin. Karena kita dikasih kuasa untuk menata, untuk mengelola itu. Jadi kualitas kekristenan pertama adalah jangan jadikan firman hanya sebagai sebatas informasi dan pengetahuan, tapi relakan dia untuk membentuk kehidupan kita. Sehingga apa? Kita memiliki karakter-karakter. Amin. Karakter-karakter Kristus yang tidak baperan, yang tidak cepat tersinggung, yang ada sesuatu lalu kemudian kita tinggalkan, ada sesuatu yang membuat kemudian kita takut, khawatir. Tidak, Ibu Bapak Saudara. Tapi karakter-karakter yang apa? Tetap bertahan dalam situasi apapun yang terjadi. Ya pasti katakan amin. Yang kedua adalah maksimalkan potensi saudara, karena ada kuasa Roh Kudus di situ. Ya pasti katakan amin. Segala sesuatu akan digoncangkan. Segala sesuatu akan mengalami berbagai macam hal. Tapi yang Tuhan mau adalah, apakah kita siap? Kualitas kekristenan kita hebat, bertumbuh dan luar biasa. Itu paling penting dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Saudara, terus baca firman, renungkan tuh firman, dan biarkan dia hidup dalam diri kita untuk mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Sehingga kita tampil menjadi seorang Kristen yang betul-betul menunjukkan kualitas luar dan dalam hidup kita. Amin. Dan biarkan Roh Kudus yang merupakan kuasa tak terbatas itu, yang terus menuntun kita, membawa kita kepada apa? Kehendaknya, bukan pada kehendak manusia atau kehendak apapun. Sebab saya percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang akan terus membuat kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia, ajaib itu terjadi di depan kita. Amin. Dan percayalah Ibu Bapak Saudara, semakin segala sesuatu digoncangkan, Roh Kudus semakin akan banyak menyingkapkan hal dalam hidup kita. Amin.